Jangan usah mundur-mundur, udah tidak apa-apa. Ya, duduk aja yang senyamannya Anda. Saya ingin ngobrol saja. Anda dari golongan apa? Bangsa raksasa. Bangsa raksasa. Raksasa murni raksasa. Waktu Cahaya menjemput kamu ke sini, kamu lagi ngapain? Saya lagi di gunung. Lagi di gunung, daerah mana? Di ujung kulon. Di mana? Daerah Jawa. Seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat mengaku sebagai Dewa Matahari, Wilson. Nah, ini pria tersebut menyebarkan ajaran sesat dengan melarang beribadah agar menjadi kaya raya. Aparat Polres Lebak, Banten memeriksa seorang pria bernama Natron, berusia 62 tahun yang mengaku sebagai Dewa Matahari. Pria asal Bekasi, Jawa Barat tersebut diketahui memiliki usaha penginapan di lokasi wisata Pantai Goa Langir, Lebak, Banten. Selama mendirikan usahanya, pelaku melarang karyawan untuk sholat, serta tidak mengikuti ajaran Islam lainnya. Pelaku membual dengan mengatakan jika mereka tidak sholat, mereka akan menjadi kaya raya. Sayangnya, banyak pekerja yang mempercayainya. Warga pun resah dan melaporkan Natron ke polisi. Kalau dikatakan banyak, ya boleh dikatakan banyak, tapi kalau dikatakan tidak, ya tidak, sebab dalam kita ini dua ke sana itu kan sudah banyak itu ya. Ya dari saksi itu kan sudah kita dapatkan 2 orang lah gitu yang keluar dari ajaran si ayah tersebut. Terus ada informasi nih, beliau mengajarkan ajaran sesat, melarang sholat atau menghina air jam, itu benar Pak? Kalau untuk pelajaran melarang sholat atau menghina air jam-jam itu bukan didapatkan pelajaran terhadap warga, tapi didapatkannya pelajaran terhadap individu ya, terkait anak-anakannya yang suka datang ke ayah gitu. Terus apakah benar itu warga sempat mengusir Pak Natron? Oh enggak, kalau untuk diusir menurut saya tidak. Saat ini si Dewa Matahari telah ditahan di Polres Lebak, Banten atas dugaan penistaan agama. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dengan aliran sesat serta iming-iming untuk menjadi kaya raya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kalau boleh tahu, Dewa yang sesungguhnya itu siapa? Dewa Wisnu. Dewa Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ijazah semua semua muat dan pori-pori semua menjadi kalian semua yang ada semua. Dari Samsung. Mas Rumi, udah sadar? Assalamualaikum warahmatullahi dan tujuh semuanya. Ke jasad ini tidak ada yang tertarik, tidak ada yang terbawa. Kembali ke tubuh jasad ini. Mas Rumi, dengar dulu ya. Sudah dengar? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mas Romi, dan insya Allah malam hari ini ada informasi dari subscribe ya, dari subscriber Pada Sahabat Jagat ke admin terkait suatu peristiwa ini ya, tentang sebuah keyakinan atau kepercayaan
pada umat manusia, yaitu ada manusia atau seseorang yang mengaku sebagai dewa matahari. Nah, ini kabar beritanya ada di Lebak, Banten. Nah, ini beliau mengaku sebagai dewa matahari, dan ada isu terkait tidak boleh melaksanakan sholat dan lain-lainnya, dengan diimbing-imbingi kalau mengikuti beliau tidak sholat dia akan kaya raya gitu. Nah, ini banyak manusia yang mengikuti, jadi pengikut beliau ini. Di balik ini semua, semakin kesini semakin aneh sekali fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang menurut saya itu di luar logika ya. Dari kemarin kasus tentang lembaga Islam yang ada kasus tentang dengan santriwatinya, terus sekarang ada yang mengaku sebagai dewa matahari dan melarang sholat. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang aneh-aneh di akhir-akhir ini. Mungkin untuk sedulur pada masuk jagat, nanti kita akan coba berdialog dengan sosok gaib yang mengetahui tentang kasus ini terkait dewa matahari. Untuk sedulur pada masuk jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati dan bisa menjadi wawasan untuk kita semuanya dalam menyikapi sebuah peristiwa ataupun hal yang aneh, menjadi pertimbangan video ini. Intinya agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Mas Rami, langsung aja. Siap? Langsung aja, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya kita bumi itu dan semua keluarga itu, termasuk orang-orang yang ada di semua tempat, tidak ada yang berdosa sekali. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ada penyusup jelas yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terbentang. Jika memasuk-masukkan hancur, otomatis hancur. Hancur kurung bumi lapis sallallahu alaihi wasallam. Hanya energi yang bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, untuk saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang peristiwa pengakuan seorang manusia yang mengaku menjadi dewa matahari, yang mengetahui, yang diizinkan dan mengetahui Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, yang mengetahui tentang dewa matahari, peristiwa ini yang mengatakan dewa matahari dan yang mengetahui. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Semuanya sehat, semuanya Tuhan ya. Semuanya menyesuaikan, sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan sebuah disinkronkan semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Sampurasun. Kenapa? Kaget? Tiba-tiba di sini. Bisa bicara manusia? Kalau tidak bisa saya bantu. Siapa kalian? Mohon maaf. Ini dengan siapa saya bicara? Dari golongan apa? Dari golongan apa? Kenapa saya bisa di sini? Oh ya, dibutuhin tadi
lewat wasilah sehingga kamu ada di sini. Ini siapa? Dari golongan apa Anda? Nggak usah mundur, tidak apa-apa. Saya di sini hanya ngobrol saja. Ingin tahu kenapa? Duduk aja, tidak apa-apa. Kenapa? Anda marah, tidak terima dihadirkan di sini? Kenapa saya bisa di sini? Nah, itu wasilah dari guru kami. Memang apa yang tadi Anda sedang lakukan sampai akhirnya tertarik di sini? Apa yang Anda lihat? Yang menarik Anda ke sini apa? Ada cahaya. Cahaya. Terus Anda tidak langsung ke sini? Ya. Ya. Tuh, cahaya wasilah dari guru kami. Wasilah apa? Doa dari beliau untuk syiar. Ini siapa? Nanti dari golongan apa? Nanti saya kasih tahu rahasia-rahasia kami. Anda siapa? Dari golongan apa? Raksasa. Raksasa. Ya. Dari golongan apa? Jin. Bukan. Terus? Tuh ada yang bisa indigo, yang bisa ngelihat, ada yang bisa sketsa. Silahkan. Bagi para penonton, pemirsa yang mata batin Ini. ya itu bisa masuk. Nah, kenapa? Kaki saya. Ya sebentar, kalau udah diikat nanti kamu loncat. Mengaku-ngaku Jangan dipaksa diikatannya, jangan dipaksa lepas dulu. Saya nggak mau Saya proses. tidak suka. Ya, nanti kalau udah selesai nanti saya lepas. Dilepas saja. Dilepas saja, tapi kamu ngobrol sama saya. Ya, Tidak apa-apa. tidak apa-apa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semua ikatannya terlepas. Allah. Jangan mundur-mundur, udah tidak apa-apa. Ya, duduk aja yang senyamannya Anda. Saya ingin ngobrol saja. Nanti dari golongan apa? Bangsa raksasa. Bangsa raksasa. Raksasa murni raksasa. Waktu cahaya menjemput kamu ke sini, kamu lagi saya. ngapain? Saya lagi di gunung. Lagi di gunung, daerah mana? Di ujung kulon. Di mana? Daerah Jawa. Di tengah laut. Oh, tengah laut. Krakatau. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau saya mengganggu Anda. Mau apa kalian? Ya, mau ngobrol saja. Ini tadi saya pakai wasilah guru kami Apa itu? menghadirkan goib yang mengetahui tentang Dewa Matahari. Anda mengetahui itu? Siapa kalian sebetulnya? No, ya kami ini prajurit dari Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Pernah dengar nama itu? Coba diulang. Kami prajuritnya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Pendengarannya masih semakin jelas.
Allah. Tidak apa-apa kan? Kami tidak mengganggu. Saya tidak yakin. Tidak yakin. Terus bagaimana harus membuktikan dengan Anda? Apa yang harus saya lakukan? Mana buktinya? Apa yang harus saya lakukan untuk membuktikan Mana Anda? tandanya? Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ada tandanya. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paksa cahaya dari Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana terlihat dengan jelas. Allah. Jinjai. Coba dilihat. Allah, Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana? Masih penasaran? Sudah? Sudah cukup. Sudah cukup? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah ditutup. Kenapa? Kamu ingin melihat saya itu? Iya. Oh, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan. Tapi Anda hebat nih, tidak kepanasan. Ada sesuatu di balik itu. Sudah mengagumi. Sudah? Sudah kenal. Sudah. Mengagumi. Iya, sudah pernah mendengar nama beliau atau ada sesuatu yang Masanya. Maksudnya damai. ya. Cahaya itu yang kami tunggu. Oh, subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap masanya, setiap zaman, selalu ada cahaya yang membuat kami selalu tenang. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Sekarang zamannya sudah berbeda. Apa sekarang masanya sudah mulai dimunculkan? Sudah Izinkan tenang. saya untuk mengecilkan. Iya. Oh, masih besar. Kita izin untuk dikecilkan. Allah, silahkan. Saya tadi tidak paham dengan kalian. Iya, tidak apa-apa. Kami memahami itu. Ya, silakan disesuaikan dengan jasad yang dipinjam ya. Iya, karena heran, nggak kepanasan, nggak takut, ternyata memang ada sesuatu yang ditunggu dari cahaya itu. Beberapa makhluk Dan saya hilangkan hawa panasnya. Iya, coba ditarik dulu hawa panasnya, pada keringetan tim kamera ini. Hawanya panas ini. Tuh. Ruangannya semakin ini. Sudah, alhamdulillah. Semampu saya. Ya, terima kasih. Mungkin efek dari kedatangan Anda tadi, panas ini. Iya, Iya. karena saya tidak paham dengan kalian semua. Jadi saya memunculkan aura yang sangat panas Oh, pantas langsung untuk keringat. melawan siapapun yang menantang saya. Oh, iya. Ya, mohon maaf sebelumnya jika saya itu tidak sopan atau kurang berhati-hati. Ini boleh saya menanyakan sesuatu?
tujuan saya menghadirkan Anda ke sini? Silakan. Mau menanyakan apa? Ya, ini terkait ada manusia yang mengaku sebagai Dewa Matahari, dan manusia itu mengarahkan, memberikan suatu ajaran berbeda dengan ajaran yang selama ini ada di Indonesia, di Nusantara khususnya. Itu hal biasa. Hal biasa. Sudah biasa. Sudah biasa, Pak Surya. Maksudnya biasa dalam bagaimananya ini? Tidak dari Bukan segi di mana? zaman ini saja. Bukan di zaman ini saja. Yang hanya mengaku-ngaku saja. Hal biasanya itu mengaku-ngaku gitu. Iya. Iya, iya, iya. Setiap zaman dan masanya pasti akan muncul pengakuan-pengakuan Itu manusia yang disesatkan oleh iblis. Manusia yang disesatkan oleh iblis. Iya. Kalau bukan iblis, siapa lagi? Ya. Tapi Anda mengetahui bangsa iblis dan Anda adalah bangsa raksasa. Ini saya ingin mengetahui sejarah Anda. Apakah dibolehkan? Silakan. Siapa sebenarnya Anda ini? Dari cerita awal mula Anda ada di gunung sana, dan saya tadi menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang Dewa Matahari lewat wasilah guru kami, Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Akan saya jelaskan sedikit. Ya, Itu juga kalau kalian bisa memahami. ya, tidak apa-apa, silahkan. Insya Allah semampu kami memahami. Hidup di zaman sebelum ada Raja Sulkarnain. Sebelum ada Raja Surgantara Yang ada di Atlantis. sebelum ada raja di negeri Nusantara yang ada di Atlantis. Iya. Udah. Di dewa. Berarti ini dia Jangan hidup di zaman Atlantis nih. Sebelum Sebelum ada raja-raja Nusantara. sebelum Di zaman masa Atlantis. itu, Sebelum masa itu, jangan disamakan dengan dewa. jangan. Dewa itu tadi yang disebut dengan apa yang Anda sebutkan, Dewa Matahari. yang sebetulnya dia bukan Dewa Matahari, hanya julukan Hanya julukan ya. manusia saja. Oh, ya, julukan manusia. Dia Tapi yang pasti julukan itu kan pasti Ada sejarah. kemampuan, ada maksudnya ada kelebihan gitu. Iya, maksudnya sejarahnya terus kemampuannya apa kok sampai disebut. Mendapat gelar Dewa Matahari itu. itu masih sama masanya. Mengaku tadi. Bagaimana yang mengaku-ngaku tadi, yang mengaku Dewa Matahari, itu juga sama, disesatkan oleh iblis. Sama kayak waktu di zamannya Yunani. yang kalian anggap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Itu dulu ada juga yang mengaku Dewa Matahari. Di zaman Nabi Sulaiman ada yang mengaku Dewa Matahari. Ya, kisahnya sama, hanya saja di masa ini Yang digelarin Dewa Batara. apa itu? Beda. Dia.
mohon maaf Pak, apakah yang mempengaruhi orang-orang yang mengaku dewa matahari itu dari makhluk yang sama ataukah tergantikan? Oh, iya. Jelas semuanya makhluk yang sama, walaupun sebetulnya ada yang sesungguhnya. Dewa ada sesungguhnya, dewa pun ada sesungguhnya ya. itu ada. Kalau boleh tahu dewa yang Wisnu. sesungguhnya itu siapa? Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu kepercayaan orang Hindu Buddha. Itu sebelum itu masih di zamannya para dewa. Iya, di zamannya para dewa, di masanya para dewa. Iya. Tapi Yang sekarang kan ada sudah berbeda. di tanah ini. Ada di tanah ini ya. Surya Batara, Masa Batara Surya. itu hanya sebutan manusia bodoh. Sebutan manusia bodoh. Iya. Ya, karena sebutan dewa itu kan disebut gelar dari ilmuwan orang bumi. Seperti halnya kan kalau di Yunani itu nama tadi kan Zeus itu kan. Kalau di Hindu Buddha kan Dewa Indra. Tapi dewa-dewa itu ada di Nusantara dulunya ya. Iya. Sebelum terjadi kerajaan-kerajaan ya. Sudah lama. Sudah lama. Kenapa ini? Kenapa? Ada apa? Ada yang mengganggu? Kayak ada gelombangnya. Ada gelombangnya. Coba di password ruangan ini dibentengin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allah, semua terbentengin. Semua terbentengin. Sampai hujan. Itu yang mengaku-ngaku dewa matahari. Jadi Simbolnya merah. yang ya iblis tadi itu. Itu iblis. Semuanya di latar belakangnya dari iblis ya berarti ya. Adanya di puncak suatu gunung Yang menyesatkan umat manusia. yang ada di sebelah Di puncak gunung. kan semuanya ada pintunya. Iya. Jadi setiap batas itu ada pintu iblisnya. Makanya dia mampu membisik-bisiki manusia yang lain masuk ke akal sehatnya, mampu bisa mengendalikan manusia-manusia lain. Karena semua sudah dikendalikan iblis. Kalau bukan golongan iblis tidak akan mampu. Iya. Dan satu hal yang harus kita ketahui ya, iblis itu mendapatkan izin ya. Iya, memang dia mendapatkan izin mengganggu anak Iya. cucu Adam. Agar menyembah matahari, agar menyembah. Iya, intinya Iya. menyesatkan lah. Ya, Intinya itu. begitu juga dulu waktu di zamannya Nabi Sulaiman. Bagaimana? Kejadiannya panas yang sungguh sangat lama. Di masa itu yang tidak ada hujan sama sekali sampai beberapa abad lamanya, sehingga manusianya di situ melakukan ritual penyembelihan manusia Astagfirullahaladzim. yang ada segitiganya
ritual penyembelihan manusia dulu pernah terjadi. Itu Yang ada sedikit dipersembahkan untuk dewa matahari atau dewa hujan? Untuk dewa matahari. Agar meminta yang sebetulnya disesatkan oleh iblis. Minta dan menyembahnya. Ya, yang membisiki manusianya di zaman itu supaya mau mengorbankan manusia. Buktinya pun masih ada sampai saat ini. Yang ada Kalau segitiganya kalian bisa memahaminya. piramid. Ya, mungkin ya. itu sebutan kalian Zaman Romawi, piramida. yang saya tahu. Bentuknya Makanya segitiga gitu ya. sampai saat ini di situ cuacanya Panas. masih saja sangat panas. Iya, kemungkinan. Kalau di Nusantara juga ada itu ajaran itu sampai Nusantara enggak? Sudah pasti. Dulu kan sebelum Malaysia mau masuk itu kan ajaran dari salah satu ajaran yang nggak pernah hujan terus. Kalau saya Iya, saya pernah kan baca itu ya. Yang perawan itu. Anak perempuan. Oh iya, nyambung ke sini juga ya. Ada cerita. Iya. Terus bagaimana setelah kejadian itu? Ya, didatangkan hujan. Tapi iblis ya yang mendatangkan itu ya. Panasnya pun mulai menghilang. Makanya setiap abad dilakukan suatu apa yang disebut oleh manusia ritual di zaman Persembahan itu, berarti. Ritual persembahan. menyembahkan manusia lain untuk ditumbalkan. Iya. Sehingga dikabulkan oleh bangsa iblis. Memang ya. Mbak apa mau tanya apa? Tadi kan menyebutkan bahwa dewa matahari itu kan ada dewa-dewa itu kan? Iya, ada. Apakah dewa matahari yang di zamannya Yunani dengan dewa matahari yang di zaman Kayangan sama-sama dewa matahari itu sama atau beda? Itu hanya sebutan manusia dari zaman ke zaman yang masih dilanjutkan oleh iblis yang membisiki keturunan setiap manusia, walaupun sesungguhnya ada yang namanya dewa dengan tugasnya masing-masing. Walaupun sebenarnya dewa itu sesungguhnya itu ada dan ada tugasnya. Tapi kalau sesungguhnya itu dewa, dia tidak meminta tumbal ataupun sesajen, apapun ya, yang persembahan ya. Iya. Itu semuanya ulah iblis, tidak ada yang lain. Sampai di zaman ini. Ya, walaupun di zaman ini masih ada bisikan iblis yang masuk ke anak cucu Adam. Bahkan di Kalau masa di ini beberapa zaman dahulu itu kan iblis membisiki untuk mengakui atau mempersembahkan pada dewa matahari untuk meminta hujan. Kalau di zaman sekarang itu kan supaya bisa kaya. Iya. Itu bisa terwujud enggak? Itu gimana itu? Itu yang saya sebutkan tadi. Makanya dipahami kata-kata saya. Yang mana, Mbak? Yang manusia bodoh. Iya. Yang manusia tadi, makanya dia mempunyai apa yang disebut
manusia itu tadi ada pengikutnya. Iya, ada pengikutnya. Dia memakai keilmuan iblis untuk mengajak manusia lain supaya bisa mengikuti dia. Itu semuanya ulah iblis. Dan di bawahnya itu ada silumannya. Oh, ada fase siluman juga yang membantu dia ya. Yang membantunya. Berarti intinya orang itu punya keilmuan, cuman ya dibantu hal-hal seperti itu. Untuk ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya dia mampu menyesatkan manusia yang lain. Hingga manusia yang disesatkan tidak merasa disesatkan olehnya. Masih tetap merasa benar gitu ya, walaupun sudah jauh dalam segi hukum Islam. Dibantu keilmuan itu untuk agar menyatakan dan bukti manusia. Karena iblislah yang hanya bisa masuk ke akal manusia. Tidak ada lain. Kalau golongan yang lain tidak akan mampu. Hanya bangsa iblis yang mampu masuk ke pikiran manusia. Dan dia pun mempunyai sebuah keilmuan yang ada di matanya. Oh, ada di matanya? Siapapun manusia yang diajaknya selalu dapat mengikuti apapun yang dia inginkan. Jadi ada ilmu tersendiri lah, dia memiliki ilmu mungkin pengasihan atau apa, menundukkan lawan bicara. Itu melalui mantra-mantra atau kunci, kata kunci. Kalau ke situ keilmuan itu sudah pasti semuanya. Ini namanya mantra Surya Swastika. Saya tidak tahu. Yang jelas, apa mau saya buka? Nah, apa yang dia lakukan selama ini? Tidak usah, takutnya ini menjadi fitnah atau pribadi ini hanya untuk gambaran kita saja. Ya, silakan. Yang saya tahu, jika siapapun manusia yang berhadapan dengannya, jangan selalu menatap matanya. Keilmuannya jelas ada di matanya. Itu yang paling utama. Inti keilmuannya ada di mata. Sebelum ada yang lainnya, yang ada di dalam jasadnya, semuanya sudah beda. Sudah beda dah. Semoga kalian paham apa yang saya maksud. Insya Allah. Jadi dia intinya punya keilmuan ya, cuman ya untuk mengaruhi manusia lain mengikuti dia. Iya. Tergantung manusianya saja. Tergantung manusianya saja. Makanya sudah dijelaskan, manusia makhluk yang paling sempurna, yang diciptakan oleh Tuhannya. Kenapa masih bisa saja disesatkan oleh manusia yang lainnya? Iya, benar juga loh. Bukankah sesama manusia sama-sama memakan
hal yang sama, mempunyai akal yang sama. Kenapa tidak digunakan akal sehatnya? Iya. Ya intinya kembali ke diri kita masing-masing ya, dalam suatu menanggapi pengakuan orang yang mengaku ini dan mengaku itu. Iblis itu tidak akan mampu menggoda manusia jika manusianya itu bisa memahami hatinya. Apa yang dikasih sama Tuhannya tentang hati yang ditanamkan di jasad manusia. Iya. Itu kegunaannya. Kalau tidak ada gunanya, lalu buat apa Tuhan menciptakan hati yang sangat halus yang ada di jasad manusia, supaya manusianya bisa memilah-milah setiap apapun yang tersirat bisa dibaca oleh hati kecilnya. Iya. Bukankah akal sehat yang ada di jasad manusia itu semuanya yang bisa dikendalikan oleh bangsa iblis, dan hanya hati kecilnya itu yang tidak akan bisa. Iya. Di sisi lain manusia ada hati, di sisi lain manusia ada nafsu. Mungkin penjelasan saya akan sulit dipahami dengan masa saya, penyebutan dan bahasa saya mengikuti bahasa kalian. Semuanya membutuhkan waktu, tidak akan mudah. Iya, memang. Tapi ya walaupun susah ataupun kami belum memahami, semoga ada hikmahnya sedikit untuk kami semuanya. Silakan saja. Apa yang bisa kalian pahami? Sudah, cukup. Ada lagi mau ditanyain? Sudah. Iya. Kalau boleh tahu, Mbah di sana itu di gunung ada tugas? Ada. Oh, ada. Ya, mungkin karena beliau menjalankan tugas, mungkin juga sudah ada hubungan dengan beliau, karena cahaya tadi juga sangat dirindukan. Ya mungkin itu saja, mungkin tugasnya sampai selesai suatu saat nanti bisa bergabung dengan beliau. Ya mungkin itu saja ya Mbak, nasihat-nasihat untuk manusia yang paling penting Mbak, untuk manusia agar tidak gampang percaya dengan pengakuan manusia sesama manusia. Apa yang harus diperhatikan? Sudah saya jelaskan tadi. Ya, cukup. Manusia mempunyai hati dan akal. Itu digunakan. Ya, hati dan akal digunakan. Ya, cukup dipahami kata-kata saya. Ya, insya Allah Ma. Terima kasih banyak. Sudah. Silakan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan. Masih ada. Sudah cukup Mbah. Sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau saya tidak sopan Mbah. Tidak apa. Ya, silahkan kembali. Saya juga merasa bahagia. Oh, alhamdulillah. Bisa sedikit membantu dan melihat cahayanya langsung. Oh, subhanallah. Iya Mbah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya sudah, mungkin itu saja Mbah. Nah, silahkan melanjutkan tugas ya Mbah. Mohon maaf, saya tidak bisa memberi apa-apa, hanya ucapan terima kasih. Tidak apa-apa. Ya,
silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama, Mbak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dan semua tidak ada yang terbawa. Tidak terluka dan tidak terluka. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dan semua tidak ada. Allah. Allah, sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga saya semua menjadikan semua muat dan pori semua menjadikan semua yang menjadikan semua. Air Zam-Zam. Mas Rumi, udah sadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan dan tujuh semuanya. Tidak ada yang tertarik, tidak ada yang terbawa. Kembali ke tubuh jasad ini. Mas Rumi, dengar dulu ya. Sudah dengar? Sudah. Pemulihan. Ini air Zam-Zamnya. Ya. Karena energinya terlalu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Walau alam bisawab. Milik Allah Subhanahu wa taala terkait tadi yang hadir yang mengetahui tentang Dewa Matahari. Dari zaman dulu juga sudah banyak yang mengaku sebagai Dewa Matahari. Sampai dari zaman Nabi Sulaiman sampai sekarang itu pernah sering terjadi, dari masa ke masa itu terjadi seperti itu. Pengakuan dari manusia yang mungkin tujuannya itu yaitu dari bisikan iblis, jadi menguasai pikiran manusia, akhirnya menyesatkan manusia yang lain. Tujuannya iblis, iya. Dan ilmu itu dia pasti memiliki ilmu. Nah, ini bahaya, ilmu yang disalahgunakan karena dibisiki sama iblis untuk menyalahkan gunakan ilmu itu. Nah, ini sebaiknya kita sebagai orang awam ataupun yang istilahnya tidak tahu tentang ilmu apa, makanya itu jangan lupa tentang hati dan pikiran, ibadah, sholat, lahir dan batin, syariat, hakikat. Nah, ini yang paling penting untuk sebagai tameng atau benteng kita sendiri itu, agar terhindar dari hal-hal yang seperti itu, ilmu-ilmu yang untuk mengalihkan pikiran kita. Semoga bermanfaat di video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.